Setelah rumahnya selesai dibangun dan siap untuk ditempati, Jenar menemui kenyataan bahwa rumah itu berdiri di atas tanah yang terkutuk. Pertemuannya dengan Nisaka, si kuntilanak perempuan penunggu rumahnya, menguak tabir misteri dan tragedi yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu. Selain Nisaka, ada juga Luhung, seorang pemuda yang mati akibat fitnah keji yang akhirnya menjadikan pemuda itu sebagai sesosok kuntilanak lelaki yang memburu para pembunuhnya. Peristiwa apakah yang akan menimpa Jenar? Akankah ia mempertahankan rumah itu? Ataukah ia memilih untuk meninggalkan rumah itu begitu saja? Kisah ini sebagian besar adalah pengalaman nyata yang dialami oleh penulis. Bagian ke-7, Luhung dan Sinyo Jansen. Sepekan setelah perkawinan Demang Bajra dan Nyai Laksmi, Kidipo mendatangi rumah sang penguasa itu. Ia menunggu di pendopo sambil menikmati segelas kopi pahit yang dihidangkan. Demang Bajra muncul dari dalam pendopo dengan pandangan tak suka. Wajah lelaki itu seperti setengah mabuk dan masih mengantuk. Matanya merah dan rambutnya kusut masai. Ia menguap berkali-kali. "Ada apa pagi-pagi sekali kau datang kemari, Ki? Bicaralah langsung. Aku ingin kembali tidur." Kidipo ingin membantah. Matahari sudah tinggi, sudah hampir tengah hari, bukan pagi sekali. Anu Ndoro, hamba ingin meminta bagian tanah di Dukuh Wulung Rejo, seperti yang Ndoro janjikan dulu. Kidipo berkata dengan sungkan. Kedua telapak tangannya bertaut di sela lututnya. Tubuhnya sedikit merunduk. Demang Bajra menelengkan kepalanya, mengamati Kidipo yang tertunduk menanti jawaban. Apakah aku menyajikan hal itu? Ia mengangkat sebelah alisnya sambil mengusap-usap jenggotnya yang kasar. "Nggih Ndoro, waktu malam itu di rumah hamba." Kidipo menekankan pada kata itu. Ia sungkan untuk mengingatkan kembali apa keperluan Demang Bajra saat mendatangi rumahnya malam itu. Tak ingin pelayan di rumah mewah Demang Bajra mencuri dengar percakapan mereka. "Oh ya," Demang Bajra menjawab singkat, acuh tak acuh. "Lalu bagaimana Ndoro? Apakah hamba boleh memilikinya sekarang? Hamba ingin menyuruh orang untuk menanaminya palawija. Sekarang musim yang tepat untuk menanam." Demang Bajra berdehem, lalu membenahi posisi duduknya. Ia menyeruput kopi yang dibawakan oleh pelayan. "Kau boleh memiliki tanah di bagian tenggara. Nanti biar si Dargo yang menunjukkanmu batasnya." Tapi kata Ndoro, hamba boleh memiliki semua tanah Ndoro di Dukuh Wulung Rejo. Kidipo membantah dengan takut-takut. Demang Bajra menggumamkan sesuatu. Wajahnya terlihat marah. "Begini saja Ki, kau ambil saja tanah di bagian tenggara, karena tanahku di selatan dan barat sudah dipanjeri, diberi uang muka oleh Demang Said untuk diberikan kepada anaknya." "Tapi Ndoro bilang, mau kamu ambil atau tidak sama sekali?" Demang Bajra membentak. Suaranya menggelegar. Posisi tubuhnya
kini tegak dengan tangan kanan berkacak di pinggang. Nyali Kidipo sontak menciut. "Baiklah Ndoro, terima kasih," jawabnya lemah. Demang Bajra memutar pinggangnya sambil menoleh ke belakang. "Surti!" teriaknya memanggil pelayan di dalam rumah. Perempuan muda itu tergopoh-gopoh menghampiri sang juragan dengan mengangkat sedikit kain jariknya di bagian paha agar bisa berjalan dengan cepat. "Nggih Ndoro, antarkan Kidipo ke istal untuk menemui Dargo. Semalam aku menyuruhnya untuk mengurus kudaku pagi-pagi sekali. Suruh Dargo mengantar Kidipo ke Wulungrejo. Bila ia tak ada di sana, carilah," perintah Demang Bajra beruntun. Surti mengangguk-angguk tanpa henti mendengar perintah sang juragan. "Mari Ki," ajak Surti. Ibu jari tangan kanannya menunjuk ke arah barat rumah itu. "Oh ya, satu lagi Surti." Kidipo dan Surti berbalik memandangi sang juragan. "Aku akan kembali tidur. Bangunkan aku saat Tuan Cornelis tiba." "Nggih Ndoro," Surti membungkuk. Kidipo bergegas mengikuti langkah-langkah Surti menuju ke istal. "Aku tak melihat Nyai Laksmi. Apakah saat menjelang siang begini ia juga masih tidur?" Kidipo tak bisa menahan rasa penasarannya. "Nyai Laksmi?" Surti tertawa pelan. "Tak ada satupun istri dari Demang Bajra yang tinggal di rumah ini, termasuk Nyai Laksmi. Ia tinggal di rumahnya sendiri, di Jatipati." "Bagaimana mungkin? Mereka kan baru saja menikah sepekan lalu," sergah Kidipo. "Ya mungkin saja bila Ki Demang Bajra membawa perempuan lain untuk menginap di sini." Surti tersenyum penuh makna. Kidipo menggeleng-gelengkan kepalanya. "Nah, sampai sini batas tanahmu, Ki." Dargo menunjuk dengan sebatang kayu panjang di tangannya. Mereka sudah sampai di Dukuh Wulungrejo setelah mengendarai kuda untuk beberapa saat. "Gersang sekali tanah ini, jauh dari waduk." Kidipo menggumam kesal. Dargo mengedikkan bahu. "Harusnya kau merasa beruntung karena Demang Bajra mau memberimu sebidang tanah meski tandus. Tapi ngomong-ngomong, apa yang kau lakukan sampai ia rela memberimu tanah ini, Ki?" Mata Dargo menyipit, menyelidik. Kidipo mendengkus. "Bukan urusanmu, Dargo." Meledaklah tawa Dargo. Kidipo melangkah menuju ke sebuah batu besar dan berdiri di atasnya. Ia bersedekap memandangi tanah yang kering kerontang. Dargo menghampiri sebatang pohon jamblang yang tumbuh di dekat tebing, lalu ia duduk mengelesot di bawahnya. Ia menekuk satu lutut sambil menggigiti batang rumput yang baru saja dicabutnya. "Sepertinya aku mampu menebaknya, meski aku tak mendengar percakapan kalian malam itu," goda Dargo dengan cengiran lebar. Ia adalah salah seorang dari 2 orang centeng yang menemani Demang Bajra ke rumah Kidipo malam itu. "Menebak apa?" Kidipo tetap berdiri membelakanginya dengan posisi semula. "Jangan berpura-pura, Ki.
Kau ini lelaki tua yang payah, ejek Dargo. Ia tertawa terkekeh-kekeh. Tutup mulutmu bocah, desis Ki Dipo. Tapi Dargo tetap tertawa. Sepertinya ada hal yang lucu sekali baginya. Demang Bajra menyuruhmu memelet Nyai Laksmi, kan? Sembarangan, sergah Ki Dipo. Aku tidak memeletnya. Aku hanya... Seketika Ki Dipo terdiam. Wajahnya merah padam. Dargo tak bodoh. Ia mendengar nada ragu pada kata-kata itu. Hanya apa, Ki? Dargo menelengkan kepalanya dengan senyuman mengejek. Ki Dipo menggertakkan rahangnya. Ingin rasanya ia menyantet bocah tengik itu, membuat senyumnya semakin lebar hingga merobek wajahnya. Tapi kemudian ia ragu. Untuk melakukan ritual seperti itu, mahal sekali ubo rampenya. Bisakah kau menutup mulutmu, bocah? Tenang, Ki. Aku bisa menjaga rahasia. Dargo menyatukan telunjuk dan ibu jari tangan kanannya. Lalu ia menggelengkan kepala di depan jemarinya, tanda menutup mulut. Bodoh. Aku tidak sudi membagi rahasiaku padamu. Aku hanya ingin kau diam. Berhentilah mengoceh. Emosi Ki Dipo semakin memuncak. Ia sudah kesal kepada Demang Bajra dan kini lebih kesal lagi kepada centeng lelaki itu. Hari yang sungguh teramat sial baginya. Meskipun kau tak sudi membaginya, semua orang juga sudah tahu. Nyai Laksmi terlalu cantik untuk juraganku. Dia juga kaya raya, warisan dari mendiang Juragan Cokro. Tanpa mengawini Demang Bajra pun, dia akan hidup tanpa kekurangan. Ki Dipo membiarkan Dargo mengoceh sendiri. Ia melangkah menjauh untuk memeriksa parit yang kerontang. Namun ternyata ocehan Dargo belum juga usai. Jadi kesimpulannya, kalau kau katakan bahwa kau tak memeletnya, maka bisa jadi kau mengguna-gunai ayahnya agar perempuan itu patuh dan mau kawin sama juraganku. Ki Dipo amat terkejut. Punggungnya menegang. Bagaimana mungkin Dargo bisa mengetahui hal itu? Nah, betul kan? Dargo memastikan. Ki Dipo menutup matanya, lalu menengkus keras. Bagaimana kau bisa tahu? Dargo tertawa lagi. Sudah aku bilang, Ki, aku bukan orang bodoh. Sikap Ki Kartola yang ramah berlebihan kepadamu itu tidak wajar. Semua orang bisa melihatnya. Semua orang juga tahu bahwa mantan Wedana itu tidak menyukai juraganku. Lalu, bagaimana bisa ia seramah itu dan menyetujui Demang Bajra untuk mengawini anaknya yang mentok itu? Bahkan, di saat makam suaminya masih basah bertabur bunga. Ki Dipo terdiam. Ia tak sanggup membantah hal itu. Hatinya sudah diliputi kejengkelan sejak tadi, membuatnya tak mampu lagi berpikir jernih. Sikap diamnya seolah mengiyakan perkataan Dargo. Ia tak bisa berbohong lagi. Toh seandainya Dargo tahu pun, tak mungkin ia bercerita kepada orang lain. Ia adalah tangan kanan Demang Bajra. Ya, dan hanya sejengkal tanah tak berguna ini sebagai upahnya. Sangat jauh dengan apa yang ia janjikan kepadaku.
Kidipo berkacak pinggang. Ia marah luar biasa. Namun, ia tak mampu berbuat apa-apa untuk melawan Demang Bajra. Seandainya ia coba membelot, Demang Bajra pasti akan mengumpulkan para dukun lainnya untuk membunuhnya. Kidipo sangat percaya Demang Bajra tak akan segan-segan melakukan hal itu kepada siapapun, termasuk kepada dirinya. Memangnya apa yang ia janjikan kepadamu, Ki? Kepalang basah, ia pun menceritakan apa yang diperintahkan Demang Bajra kepadanya. Dargo mendengarkannya dengan menopang dagu dan menggeleng-gelengkan kepala. Ia tertawa lagi. Dan kau pun diperdayainya. Hahaha. Kidipo menggeram. Sudah puas kau mentertawakanku? Ayo kita pulang. Ia lebih dulu menuju kudanya. Lalu disusul oleh Dargo yang masih tertawa terbahak-bahak. Mereka berdua beriringan untuk beberapa saat sebelum akhirnya berpisah di persimpangan. Sekali dalam sepekan, biasanya Nisaka dan Aruna akan memacu kuda masing-masing dan saling beradu balap hingga ke tepi pantai. Namun semenjak sang adik tinggal di padepokan Sanggalangit untuk berlatih kanuragan, tak ada lagi yang menemani Nisaka berkuda. Siang itu Nisaka mengeluarkan kudanya dari istal dan menuntunnya mengelilingi kebun. Tiba-tiba saja terbersit keinginannya untuk mengunjungi Luhung. Sudah lama ia tak melihat pemuda itu. Sewaktu mereka masih sama-sama balita, Luhung beserta kedua orang tuanya tinggal di bagian belakang rumah Nisaka. Mbok Desiwi, ibunda Luhung, bekerja sebagai juru masak di keluarga Cokro. Sedangkan Pak Deswito adalah nelayan yang dipercaya Juragan Cokro untuk mengemudikan perahu penangkap ikan miliknya. Namun Mbok Desiwi sudah lama meninggal setelah sebelumnya terserang demam dan muntah darah berhari-hari lamanya. Sejak saat itulah Pak Deswito meminta izin pada Juragan Cokro untuk mengajak Luhung pindah dan mendirikan sebuah rumah sederhana di tepian pantai. Rumah yang mereka tinggali hingga kini. Jalanan desa tampak lengang. Beberapa orang penduduk melambaikan tangan saat mengenali anak mendiang Juragan Cokro yang melewati rumah mereka. Setelah melewati jalan setapak di dalam sebuah hutan kecil, aroma air asin pun mulai tercium. Aroma pantai yang sudah beberapa bulan ini tak dikunjunginya. Setelah jalanan berumput berganti dengan hamparan pasir, Nisaka pun mengendurkan tali kekang dan melambatkan laju kudanya. Dari kejauhan, Nisaka dapat melihat sosok Luhung yang sedang duduk bersila di halaman rumahnya di bawah keteduhan sebatang pohon waru besar. Pemuda itu tampak sedang asik memperbaiki jaringnya. Ia sama sekali tak menyadari kehadiran Nisaka. Luhung mendongak saat bayangan Nisaka dan kudanya jatuh di atas tikar pandan yang tengah didudukinya. Kau rupanya Nisaka, tumben sekali, teriak Luhung dengan ceria. Pemuda itu tampak senang sekali atas kunjungan Nisaka. Gadis itu turun dari kudanya dan menambatkan kuda itu di bawah pohon waru.
Luhung lari ke dalam rumah dan keluar lagi dengan membawa sekeranjang kulit jagung. Untunglah aku belum sempat membuangnya. Biar dimakan sama si Legi saja. Nisaka menamai kuda jantan berwarna putih itu Legi, karena hari kelahirannya yang jatuh pada hari Rabu Legi. "Siapa di luar, Hung?" Terdengar tanya Pak Deswito dari dalam rumah. Suaranya bergetar, diakhiri dengan tarikan napas yang berat dan terbatuk. "Nisaka, Pak." "Iya, Pak De, aku yang datang." Nisaka melangkah masuk ke dalam rumah tanpa menunggu dipersilakan. "Oh, sini Nduk Cahayu. Sudah lama sekali kamu tidak pernah datang kemari. Piye kabarmu? Terakhir kalinya Pak De melihatmu pada saat pernikahan ibumu. Itu pun hanya sekilas. Kau asik berbicara dengan keluarga para Londo, sehingga Pak De sungkan untuk mendekat." "Aku dan Aruna baik-baik saja, Pak De. Sepertinya Pak De kurang sehat ya?" Pak Deswito terbatuk lagi. "Iya, Nduk. Sering sakit-sakitan sekarang. Luhung, buatkan teh untuk Nisaka," perintahnya. "Nggih, Pak," sahut Luhung. Pemuda itu bergegas ke dapur dengan membawa keranjangnya. "Bagaimana kabar ibumu setelah pernikahannya?" Nisaka menghela napas. Kesedihan terpancar jelas di wajahnya. "Aku tak suka pada Demang Bajra, Pak De," ujarnya sambil menundukkan kepala. "Pak De sudah menduganya, Nduk. Rasanya tak masuk akal kalau ibumu sampai mau menikah dengan lelaki itu. Tapi ya sudahlah, toh sudah terlanjur. Semoga keadaan akan menjadi lebih baik. Kalau kau tak kerasan di rumah, kamu bisa main ke sini kapan saja. Oh ya, mengapa tak mengajak Aruna?" "Aruna sekarang tinggal di Padepokan Sanggalangit, Pak De. Belajar ilmu kanuragan." "Oh ya, bagus itu. Nah, tehmu sudah siap. Sana mengobrol dengan Luhung. Pak De mau istirahat sebentar." "Nggih, Pak De." Nisaka keluar dari rumah itu dan seketika merasakan matanya silau karena pantulan cahaya matahari di atas hamparan pasir putih. "Kenapa jaringmu, Hung? Rusak?" tanya Nisaka. Ia memilih duduk di atas sebuah tonggak kayu. "Iya, tersangkut bambu. Semoga sore ini bisa selesai kuperbaiki, karena nanti malam aku akan melaut lagi." "Kau mau melaut dengan Pak De?" "Ndak, Bapak sekarang lebih banyak di rumah. Napasnya sering sesak dan batuk-batuk terus. Aku sekarang sering melaut dengan Kang Pardi dan Lek Tarno." Luhung berdiri dan membentangkan jaringnya. Ia tampak puas dengan hasilnya. "Oh ya, Lek Tarno masih rutin ke rumahmu kan, mengantar uang setoran?" "Iya," Nisaka menjawab seraya memandang ke laut lepas. "Gimana kabar Sinyo Johnson?" Meski Luhung bertanya dengan nada datar, namun tak urung membuat pipi Nisaka memerah. "Kenapa tanya padaku? Aku bukan ibunya," jawab Nisaka, pura-pura tak peduli. "Lalu mengapa pipimu memerah saat ku sebut namanya?" Luhung tertawa terbahak-bahak. Pemuda itu tampak puas menggoda Nisaka.
Semua penduduk membicarakan hubunganmu dengan Sinyo Jansen, Nisaka. Hubungan apa sih? Kami hanya berteman. Oh ya? Kabarnya bahkan kedua orang tua kalian menjodohkan kalian. Lalu, kapan kalian akan menikah? Nisaka terperangah. Ngawur kamu ah. Jangan percaya kabar burung seperti itu. Sergah Nisaka. Luhung tertawa lagi. Sering-seringlah kemari, Nisaka. Berceritalah kepadaku, ketimbang aku harus mendengar ceritamu dari orang lain. Aku ingin kita dekat seperti dulu, seperti saat kita masih kanak-kanak. Luhung menatap Nisaka. Terdengar nada kesungguhan dalam ucapan itu. Baiklah, aku akan sering-sering kemari menengokmu dan Pak D. Aku juga akan membawakan obat untuk Pak D. Janji Nisaka. Suwun. Luhung mengangguk berterima kasih. Atau besok datanglah saja ke rumahku. Bawakan beberapa ikan segar hasil tangkapanmu. Aku akan menyuruh Mbok Gira memasaknya untuk kita. Kita akan masak bersama di dapur, seperti dulu. Senyum Nisaka merekah saat mengenang masa kanak-kanak mereka. Pasti, seru Luhung dengan gembira. Tapi aku malas bertemu dengan ayah tirimu. Jangan khawatir, Hung. Dia jarang berada di rumahku saat siang hari. Luhung mengangguk. Sudah sore, aku harus pulang sebelum ibu mencariku. Jangan lupa ya, besok datang. Nisaka masuk kembali ke dalam rumah untuk berpamitan kepada Pak Deswito. Luhung menghampiri Legi dan melepas ikatan kuda itu. Dibantunya Nisaka menaiki kudanya. Gadis itu menghela kudanya, lalu melambai menjauh. Luhung memandangi kepergian gadis itu hingga menghilang dari pandangan matanya. Ia menyadari perasaannya pada Nisaka telah berubah, bukan seperti saat mereka masih kanak-kanak dulu. Kini, ia mencintai gadis itu sebagai cinta seorang pemuda kepada gadis pujaannya. Kisah ini akan berlanjut ke bagian ke-8.